worthless to the bad guys. I know the truth. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan memperlihatkan nuansa negara Turki saat itu. Di sebuah bank, seorang wanita yang mengaku sebagai nyonya dari Reddington hendak membuka sebuah deposito milik suaminya. Setelah ia beralibi jika Reddington telah tewas, tak ada kecurigaan yang diperlihatkan oleh wanita tersebut sehingga pegawai bank bisa dengan mudahnya memberikan akses ke dalam kotak deposito tersebut. Terlebih, wanita itu memiliki kuncinya. Kemudian pegawai ikut turut berduka cita atas segala kehilangan yang Nyonya Reddington alami. Kemudian, Nyonya Reddington tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah keramaian setelah ia mengambil isi di dalam kotak deposito tersebut. Di satu sisi, Reddington yang sedang melakukan akupuntur diberitahu oleh Dembe jika kotak miliknya dinyatakan hilang di Turki. Tak ada sisa terkecuali sebuah surat alamat. Lantas, setelah menyelesaikan sesi akupunturnya, Reddington menghampiri tempat tersebut yang ternyata di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Madeline Pratt. Reddington memberitahu Madeline bahwa dokumen yang berada di dalam kotak deposito tersebut bernilai lebih dari 10 juta. Madeline beralasan jika ia harus menarik perhatian dari Reddington setelah dirinya menunggu cukup lama di Florence. Kini, Madeline memiliki suatu masalah yang membutuhkan bantuan darinya. Dan inilah Madeline Pratt, blacklister nomor 73 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Scene bergerak pada Elizabeth yang saat itu terlibat dalam perseteruan dengan Tom setelah ia memutuskan untuk membatalkan rencana adopsi mereka. Kini mereka berdua harus menghabiskan waktu 1 tahun lagi untuk proses tersebut, yang dimana tentu membuat Tom kecewa. Bahkan Tom tak membalas perkataan Elizabeth dan pergi begitu saja. Setelah itu Elizabeth menghampiri Reddington di sebuah tempat mewah. Ia mendengar celotehan Reddington yang menyesal karena telah membeli sebuah lukisan aneh. Tapi rupanya itu bukanlah miliknya dan rumah yang mereka pijaki bukanlah miliknya juga. Pemilik rumah tersebut sedang berlibur, namun pengurus rumahnya adalah kerabat dekat dari Reddington. Saat Reddington terduduk, ia memberitahu sedikit informasi kepada Elizabeth bahwa negara Amerika telah menjadi bangsa penyadap, domain frekuensi, triangulasi, kriptografi atau semacamnya. Namun mereka lupa bahwa yang paling penting adalah intelijen dari seorang manusia. Madeline Pratt, seorang pencuri yang Elizabeth saja tahu betapa cerdik dirinya. Sebelum Reddington memberitahunya, Elizabeth paham jika Reddington ingin mengambil sesuatu milik Madeline dan mengandalkan FBI untuk membantunya. Reddington tersenyum. Lalu Elizabeth bertanya bagaimana mereka menemukan keberadaan Madeline. Reddington menjawab, mungkin menemukan Madeline cukuplah mudah, tapi sulit apabila mereka harus menangkapnya. Dan kebetulan, kini Madeline sedang meminta bantuan kepadanya untuk mencuri sebuah patung bernama Atargatis.
patung yang telah menghilang dari British Museum pada tahun 1983 dan 2 bulan lalu patung itu muncul pada penjualan tanah di Henderson, Kentucky. FBI berhasil menggerebek pelelangan itu dan mengembalikan patung Atargatis ke Suriah. Yang menjadi menarik adalah dikabarkan ketika Perang Dingin berakhir, pemilik patung tersebut menyembunyikan sebuah kertas yang berisi daftar mata-mata intelijen Uni Soviet. Kungur ke-6 yang dinyatakan masih aktif dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran intelijen dalam 30 tahun terakhir. Dan apabila terdapat satu orang yang berhasil menemukan patung tersebut, maka ia akan menemukan keberadaan mereka. Dengan keuntungan itu akan menjadi keuntungan pula bagi kontra intelijen Amerika Serikat. Lalu Sin bergerak ke lokasi hitam. Saat itu Cooper sedang berdiskusi dengan agen Malik terkait kehilangnya Diane Fowler, kepala divisi kriminal mereka. Ketika Cooper tiba di ruangannya, ia melihat keberadaan Reddington yang sedang tertawa. Lantas Cooper bertanya di mana keberadaan Diane, karena menurut beberapa sumber, Reddington takkan pernah mau menginjakan kakinya di lokasi hitam apabila operasi penyerangan itu belum terselesaikan. Dan jika Reddington kini telah berani mendatangi lokasi hitam, itu artinya operasi tersebut berhasil dituntaskan. Namun Reddington terdiam. Ia hanya menjawab jika dirinya tak tahu dan meminta Cooper untuk bertanya kepada agen Malik saja. Setelah itu, Reddington mengalihkan pembicaraan kepada Madeleine Pratt, seorang pencuri handal. Pernah mencuri berlian senilai $6 juta di Kongo. Serat aman yang digunakan untuk mencetak Koruna Ceko berhasil ia curi di percetakan Praha. Dan wanita ini memiliki hubungan erat dengan orang-orang yang sangat kuat. Yang FBI tak ketahui, Madeleine memanfaatkan hubungan tersebut untuk dirinya sendiri. Saat ini, Madeleine sedang berusaha untuk mencuri sebuah patung Atargatis yang tak banyak orang ketahui berisi daftar dari Kungur ke-6 yang diduga masih aktif hingga saat ini. Orang-orang bertanya di mana keberadaan patung tersebut. Reddington menjawab jika patung itu berada di kedutaan Suriah. Kebetulan Madeleine yang sangat disiplin paham jika profilnya sedang dalam masa rawan. Maka dari itu, ia membutuhkan bantuan Reddington untuk mencari patung tersebut. Namun mencuri bukanlah pekerjaannya. Beruntung, mereka memiliki kartu as yang bisa dikeluarkan di situasi sekarang, yaitu Elizabeth Keane. Sebelum Elizabeth dinyatakan masuk ke dalam kasus ini, Cooper dan agen Malik terlebih dahulu membaca kembali profil milik Elizabeth untuk menyatakan bahwa ia bersih dan tak memiliki jejak kriminal sama sekali. Setelah dinilai aman, Cooper memberitahu Elizabeth bahwa mereka tak bisa membantu banyak dan melindunginya apabila Elizabeth telah masuk ke dalam kedutaan Suriah. Keesokan harinya, Reddington mempertemukan Elizabeth dengan Madeleine. Tentu, Madeleine tak bisa mempercayai Elizabeth begitu saja. Ia memiliki kriteria yang hanya dirinya sendiri tahu bagaimana cara menilai seseorang. Ketika Elizabeth mencoba menjual mahal kepadanya, ia berpamitan sembari memberikan ponsel milik Madeleine, yang dimana hal itu membuat Madeleine cukup terkejut. Pada akhirnya, Madeleine setuju untuk menyewa Elizabeth sebagai agennya dengan bayaran 2 kali lipat. Ia langsung diberi beberapa pemahaman terkait tata letak dana kedutaan Suriah, serta bagaimana sistem keamanan di sana bekerja. Cara Elizabeth untuk masuk ke dalam adalah ia harus mencuri sebuah dokumen keamanan yang dimiliki oleh seorang pegawai bernama Dirar Marwan. Ia selalu beristirahat pada pukul 4 untuk meminum kopi. Di waktu itu, Elizabeth harus bisa mencuri dokumen keamanan tersebut dan mengembalikannya kembali pada Dirar sebelum dirinya masuk kembali ke dalam.
Semua rencana itu terorganisir dengan sangat baik. Dibantu oleh agen Malik, Ressler, dan juga Aram, Elizabeth berhasil mendapatkan dokumen keamanan tersebut tanpa kecurigaan sama sekali. Pada malam harinya, saat Elizabeth sedang memilih baju yang cocok untuk digunakan sebagai penyamaran, Tom menghampirinya terlebih dahulu. Ia tahu Elizabeth memiliki tugas untuk menyamar, tapi juga ia memiliki sebuah tugas untuk menghadiri konferensi guru di Orlando. Menurut Tom, ada baiknya jika mereka berlibur ke sana untuk mengatasi semua persalahan mereka. Elizabeth setuju dan ia berjanji akan segera menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Ketika Elizabeth tiba di kediaman Madeline Pratt, Reddington memberitahunya bahwa ia ternyata memiliki orang dalam yang masuk ke dalam daftar tamu. Rachel Khalif, seorang playboy terkenal yang bekerja sebagai atase kebudayaan di kedutaan Suriah. Ternyata Madeline telah mengamatinya lebih sering. Yang menjadi permasalahan adalah Rachel Khalif hanya menyamar menjadi atase kebudayaan. Pada kenyataannya, ia merupakan seorang mafia yang disewa oleh pihak Rusia. Dan tebakan Reddington, Khalif adalah orang yang menyewa Madeline untuk mencuri patung tersebut. Dan dugaannya benar, karena saat ini Madeline menjadi teman kencan Khalif untuk masuk ke dalam kedutaan Suriah. Karena tak mungkin Elizabeth akan pergi sendirian, maka dari itu Reddington akan menjadi teman kencannya malam ini. Reddington takkan membuat Elizabeth sendirian. Di lain sisi, Cooper kembali berdiskusi bersama agen Malik terhadap kecurigaannya kepada Reddington. Cooper berpendapat apabila memang Diane adalah seorang pemimpin kotor, Reddington tak memiliki hak apapun untuk membunuhnya. Ia bukanlah seorang algojo, hakim, atau apapun. Yang jelas, ia ingin agen Malik mencari tahu apa yang terjadi pada Diane. Kembali ke kedutaan Suriah. Saat itu Reddington dan Elizabeth sedang berdansa sembari berbasa-basi untuk melihat ke arah pintu keamanan. Setelah semakin dekat, Reddington memberitahu bahwa pintu keamanan berada dalam 2 langkah kaki di hadapan Elizabeth. Saat Elizabeth bergerak, Reddington mengalihkan perhatian semua orang dengan mengajak Madeline berdansa. Di mana saat itu ia merebutnya dari Khalif. Sembari berdansa, Madeline meminta Reddington untuk menceritakan tentang siapa itu Elizabeth dan mengapa ia memilihnya. Reddington tak menjawab pertanyaan itu. Ia justru mengajak Madeline untuk menyantap sarapan di Tegucigalpa karena ia memiliki pesawat yang siap terbang dalam waktu 15 menit. Namun semua itu harus berakhir saat Elizabeth tak sengaja menyalakan alarm darurat. Lantas semua orang-orang penting dengan cepat diamankan. Sementara itu mereka langsung menuduh Reddington lah orang di balik pencurian patung yang baru saja menghilang. Di tengah kekacauan, Reddington berusaha menyelamatkan Elizabeth yang saat itu telah tertangkap. Seperti yang sering Reddington lakukan, ia berusaha untuk mengalihkan perhatian dari penjaga yang saat itu menangkap Elizabeth dengan cara berbicara. Reddington berbicara apapun tanpa ada orang yang memahaminya. Dan saat Reddington semakin dekat, ia langsung menghajar penjaga tersebut hingga tak sadarkan diri. Lalu melepaskan ikatan Elizabeth. Reddington menjelaskan bahwa Madeline telah berhasil kabur dan membawa patung tersebut pergi. Pada akhirnya, mereka kembali ke lokasi hitam dengan tangan hampa. Elizabeth menduga jika Madeline dengan sengaja memanfaatkan mereka berdua untuk mencuri patung tersebut dan membuat pihak Suriah mencurigai bahwa Reddington lah yang mengambil patung tersebut. Beruntungnya, pihak FBI berhasil mendapatkan panggilan telepon yang sering dilakukan oleh Madeline terhadap seorang ulama bernama Firas Ashir.
Lalu Cooper pun meminta semua agennya untuk segera menginterogasi Asir. Sebelum Asir datang, Elizabeth mendapat telepon dari Tom yang memberitahu bahwa ia telah berhasil membeli tiket pesawat untuk mereka berdua. Namun Elizabeth meminta maaf karena ia masih harus menyelesaikan pekerjaannya dan mungkin saja akan membatalkan liburan mereka berdua. Hal itu benar-benar membuat Tom kembali kecewa padanya. Ia bahkan berpikir jika mereka berdua harus berpisah sementara terlebih dahulu. Karena semua ini bukanlah tentang Elizabeth sendiri saja. Saat telepon ditutup, Elizabeth mengaku jika ia sangat membenci pekerjaan ini. Kembali pada sesi interogasi, pihak FBI meminta Asir untuk menceritakan hubungannya dengan Madeleine. Asir menceritakan semuanya, dimulai dari ia yang ditelepon oleh Madeleine untuk bertanya terkait patung Atargatis, karena dahulu patung tersebut adalah milik ayahnya. Ketika Asir masih kecil, ia mengingat jika suatu hari ayahnya menyelipkan selembar kertas ke dalam patung tersebut. Dan tak lama kemudian, dirinya diminta untuk membawa lari patung itu di saat pasukan Amerika menyerbu komplek mereka. Sebenarnya ia dilepaskan oleh pihak Amerika, namun patung itu diambil selayaknya piala dan disitulah Asir tak kembali bertemu dengan ayahnya. Di hari itu juga Asir menganggap ayahnya telah tewas. Setelah interogasi selesai, pihak FBI mulai mencari profil dari ayah Asir. Usut demi usut, ternyata ayah Asir bekerja sama dengan mantan agen KGB. Ia dibayar $3 juta untuk lokasi keberadaan Kungur ke-6. Namun menurut rumor yang beredar yang diketahui oleh Cooper, pada Perang Dingin pihak Rusia diduga berhasil menyembunyikan keberadaan nuklirnya di Amerika. Dan angka 6 di Kungur itu bukanlah menunjukkan orang, melainkan bom nuklir yang tersebar di seluruh penjuru Amerika. Lalu scene bergerak pada Reddington yang berhasil kembali menemukan keberadaan Madeleine. Ia meminta kepadanya untuk memberitahu titik koordinat keberadaan patung tersebut. Tapi Madeleine justru mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya apa yang terjadi di Florence. Belum Reddington menjawab, mereka berdua tiba-tiba disetrum oleh dua orang pria. Dan saat mereka tersadar, mereka telah berada di sebuah penjara. Di lokasi hitam, pihak FBI berhasil menemukan sebuah koper nuklir bernama RA-115. Bom nuklir tersebut adalah jenis perangkat yang akan diselundupkan KGB ke Amerika Serikat pada saat itu. Setiap bom memiliki sekitar 50 pons bahan peledak tinggi yang bisa menciptakan pembunuhan massal dalam sekejap. Kemudian topik beralih pada Rachel Khalif yang telah pihak FBI ketahui jika ia adalah seorang mafia Rusia. Apabila Khalif berhasil mendapatkan bom nuklir tersebut, mungkin mereka semua telah tahu akan kemana Khalif menjualnya. Kembali ke Reddington. Saat itu dirinya baru saja terbangun. Entah disadari atau tidak, Reddington tiba-tiba menjelaskan semuanya kepada Madeleine terkait apa yang terjadi di Florence. Reddington berbicara seolah-olah ia sedang mengigau. Di malam Natal, dengan hadiah yang bertumpuk di dalam mobilnya, Reddington telah membayangkan suara putrinya bermain piano, asap di cerobong, tiram di atas kompor, serta momen menyenangkan lainnya. Namun semua itu berubah ketika Reddington perlahan memasuki pintu, di mana ia melihat bercak darah di mana-mana. Ia masih mengingat bagaimana jari-jari keluarganya menyentuh pipinya. Dan setidaknya itulah alasan mengapa ia tak muncul di Florence. Karena keluarganya baru saja terbunuh. Dengan mata yang berlinang, Madeleine tak menyangka jika itulah alasan mengapa Reddington tak mendatanginya di Florence. Lalu tiba-tiba muncul beberapa orang yang langsung membawa Reddington keluar secara terpaksa.
Melihat Reddington seperti akan disiksa membuat Madeline berteriak dan memohon kepada mereka untuk tak melakukan hal itu. Demi menyelamatkan Reddington, Madeline bahkan rela untuk menyerahkan apa yang mereka mau, termasuk titik koordinat keberadaan patung tersebut. Tetapi saat Madeline telah menyia-nyiakan semuanya, termasuk air mata dan titik koordinatnya, semua itu berubah menjadi suatu amarah saat Madeline melihat Reddington yang ternyata telah bersekongkol bersama orang-orang tersebut. Madeline berteriak dan memaki Reddington karena telah menipunya. Ia bahkan mempertanyakan kembali apakah cerita yang dialami oleh keluarga Reddington benar. Reddington hanya terdiam dan memberitahu Madeline jika mereka berdua harus pergi ke Tegucigalpa. Scene bergerak pada pihak FBI yang telah berada di tempat yang diduga menjadi tempat keberadaan bom nuklir tersebut. Karena mengetahui Khalif telah berada di sana, pasukan FBI langsung bergerak dengan cepat dan segera menyerbu pasukan Khalif. Terjadi sedikit peperangan di sana. SEALs just bailed out. Namun karena pasukan Khalif kalah telak dalam segi jumlah, pada akhirnya mereka semua harus menyerah. Termasuk Khalif yang pada akhirnya berhasil ditangkap dan menyerahkan patung tersebut. Tetapi saat membuka patung itu, ternyata tak ada sebuah lembaran surat di dalamnya, melainkan hanya butiran pasir saja. Kemudian Cooper langsung memanggil Reddington ke lokasi hitam. Ia mempertanyakan kebenaran yang selama ini Reddington beritahu pada mereka. Reddington beralasan bahwa mungkin saja Madeline mengkhianati pihak Rusia yang menyewanya dan menyimpan titik koordinat keberadaan bom nuklir itu untuk dirinya sendiri. Tapi Cooper yakin jika Reddington telah memilikinya terlebih dahulu. Cooper memberitahu bahwa isi dalam kertas tersebut tak berarti bagi Reddington. Memang, Reddington mengakuinya sendiri jika ia takkan menggunakan bahan peledak berkarat sisa dari tahun 60-an. Namun, apabila pihak FBI memburu titik koordinat nuklir tersebut, maka ia ingin mengadakan sebuah pertukaran. Di satu sisi, Elizabeth yang saat itu berusaha untuk menelepon Tom tak kunjung mendapatkan jawabannya. Tanpa Elizabeth sadari, ternyata Tom justru kembali bertemu dengan Jolene yang saat itu tak sengaja berpas-pasan dengannya. Wrestler yang tadinya hendak bertemu dengan Audrey memutuskan untuk membatalkan itu semua demi menemani Elizabeth yang terlihat sedang bersedih. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Cooper yang dihampiri oleh seorang agen dari biro DC bernama Martin. Tanpa banyak berbicara, agen Martin langsung memberitahu bahwa informasi dari pusat ingin memberhentikan Cooper setelah dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya mencari tahu pembunuhan terhadap Diane Fowler. Meskipun Cooper berusaha untuk mengelak dan membela dirinya, agen Martin selalu berhasil memotong pembicaraannya. Yang terpenting, Cooper harus berhenti sekarang juga. Dan episode 14 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.